Ustadz Komedi, tapi sebelumnya saya beri yang satu ini dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saatnya kita ikuti informasi haji langsung dari Tanah Suci. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum Ustadz. Halo? Ya, sebentar. Halo Ustadz. Nggih, sampun? Nggih. Sampun nggih. Sampun tersambung kan nggih. Nggih. Ustadz sehat? Nggih, alhamdulillah masih nggih, alhamdulillah. Nggih. Ustadz, untuk acara hari ini menapa nggih Ustadz untuk calon jamaah haji Kota Blitar? Untuk jamaah haji Kota Blitar tadi pagi berangkat pukul 5 kita ziarah ke makam Makla, ke makamnya Sayyidah Khadijah sama Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa. Nggih. Pagi tadi jam 5 nggih. Halo? Wah, kayaknya terhubung. Kita coba hubungi kembali. Ya, nggih, sampun nggih. Tadi nggih. Oh, nggih. Jam 5 nggih, Ustaz nggih. Nggih, berangkat pukul. Halo? Kendaraan akhirnya setengah 6 kan halo, akhirnya kita berangkat jadinya setengah 6 itu kita nyampe ke makam Ma'la sekitar setengah jam. Nggih. Ustadz, untuk cuaca nih Ustadz, kalau waduh kayaknya menghubungkan kembali. Nggih. Ya, kita coba Sobat Mardika. Halo nggih. Ya. Halo, nggih. Tadi agak nggih, sampun Ustaz. Sampun Ustaz. Nggih. Monggo dipun lanjut. Nggih. Kita nyampe nggih. Kita pertama kali ziarah ke Gua Hira dulu. Sebelum ke makam Ma'la kita. Wah, nampaknya kita masih terganggu ya Sobat Mardika dengan menunggu di bawah dikarenakan memang untuk nggih. Ustadz mungkin sakit ya masih ya masih Sobat Mardika. Ustadz masih mungkin bergeser Ustadz tempatnya biar sinyalnya sinyalnya biar nggih. Tadi kok coba saya keluar dulu nggih. Sinyalnya terganggu ini Ustadz. Nggih. Sampun nggih, monggo Ustadz. Nggih. Tadi kita berangkat pukul setengah 6, kemudian kita nyampe di Gua Hira itu sekitar pukul 7. Pukul 7 ada sebagian jamaah yang langsung naik ke puncak. Itu perjalanan ke puncak itu memakan waktu sekitar 1 jam. Cuman yang naik ke puncak itu hanya beberapa orang, dan yang lain ketika melihat tingginya itu nggak jadi ikut naik, hanya menunggu di tengah perjalanan. Karena memang butuh fisik yang prima untuk bisa mencapai puncak sampai ke Gua Hira-nya. Betul. Akhirnya yang sampai puncak kalau tidak salah itu hanya 7 orang. Demikian. Ya, alhamdulillah Ustadz. Ya karena memang membutuhkan fisik dan kita juga harus menghemat fisik kita nggih Ustadz nggih. Halo. Kemudian kan ya itu ya kondisinya kan memang sudah mulai panas. Kita memang kesiangan sehingga ketika sampai di sana itu mungkin juga matahari sudah mulai menyengat sehingga ada yang sebagian memutuskan untuk tidak ikut naik lagi. Demikian. Ustadz, ini kan saya lihat kalau dari panjenengan ini 44 nggih. 44 derajat Celcius ini untuk suhu. Ini di sana jam berapa nggih Ustadz? Kita kalau di sana berarti jam 2 nggih Ustadz nggih?
Kalau saat ini nggih pukul 2 kurang sedikit nggih, pukul 2 Nggih, kurang nggih. sedikit. Oh, kalau di sini sampun maghrib Ustaz. Bibar maghrib. Beda 4 atau 5 jam Nggih, lagi nggih salah. Nggih. Ustaz. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Untuk cuaca sangat mempengaruhi nggih Ustaz nggih untuk bagi yang sepuh-sepuh ngaten nggih Ustaz. Tinggi. Ketika kita pertama kali datang itu kan belum terbiasa sehingga masih banyak berkegiatan di luar dan jarang itu konsumsi air sehingga Nggih. banyak yang terserang batuk, flu itu kan gara-gara kita kurang konsumsi air. Iya. Nggih. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita sudah terbiasa dan kita juga setiap harinya itu memang disiapkan air mineral itu kalau salah per orang itu 4 botol sehingga ketika kita insya Allah ketika suhunya cukup tinggi pun kita sudah terbiasa dengan situasi yang ada. Nggih. Untuk yang sepuh-sepuh itu kan berarti kalau keluar harus memakai payung, minimal topi ngaten nggih Ustaz nggih. Iya. Bukan hanya yang sepuh, kita kalau misalnya keluar misalnya waktu zuhur atau asar Nggih. itu memang kalau tidak memakai payung itu kurang tidak kuat sehingga kita harus pakai payung, itu pun kadang masih pakai serbannya itu ditutupan kepala, bukan di kalungan tapi ditutupan kepala. Oh, iya. Terus payungan, terus itu pakai kacamata lagi. Nggih. Karena kalau tidak pakai kacamata itu memang langsung silau. Menyengat nggih Ustaz nggih. Ya, Nggih. ini menyengat nggih. Ustadz, untuk pendamping yang dari jemaah haji ini, saya nggak tahu pendampingnya ini setiap jemaah haji yang keluar atau bagaimana ini Ustadz? Saya mungkin diberi gambaran ini pendampingnya ini Ustadz. Untuk pendamping haji itu kan dari keluarga memang tidak ada, cuman dari kloter itu memang ada petugas khusus yang nanti ketika misalnya ada jamaah yang butuh perhatian itu memang ada petugas khusus yang ketika melaksanakan ibadah itu mendampingi sampai selesai. Meskipun itu ada orang khusus yang misalnya seperti mendorong roda itu kan ada yang pendorongnya sendiri, cuman dari petugasnya tuh ada yang mendampingi terus mengawasi sehingga yang lain tetap melaksanakan ibadah, kemudian yang butuh perhatian tadi, yang lansia ataupun yang butuh perhatian tadi tetap bisa menjalankan ibadah meskipun diorangkan. Nggih. Jadi bukan satu orang itu bukan. Oh ngaten. Jadi ada yang ini yang perlu diperhatikan, yang ini yang sudah bisa sendiri gitu ngaten ya Ustaz. Nggih. Kalau misalnya ada yang lansia itu ya kita ada dari kan dibentuk kelompok regu itu nanti yang masih muda itu nanti ada yang di situ menjaga, misalnya ini bagiannya siapa, ini nanti siapa ya gitu. Ada satu-satu yang di situ dimintai membantu nggih. Nggih. Ya, jadi regu nggih Ustaz nggih. Yang saya takut, yang saya pikirkan itu satu orang satu, waduh bahkan banyak jadi. Terus Ustadz ini kan kalau orang Indonesia itu kan seneng belanja toh Ustadz. Itu apa ada yang terus belanja itu kan yang pendampingnya ini yang susah ya Ustadz ya. Itu gimana? Ya alhamdulillah itu maktab kita itu harus lewat bis dulu, jadi nggak lewat pertokoan. Kira-kira kalau lewat pertokoan itu nggak jadi ke masjid. Nggih loh Ustaz. Oh nggih alhamdulillah. Kalau yang di atas itu jadi dari maktab ke masjid itu meskipun jalan kaki tapi melewati pertokoan. Itu kadang nyampe ke masjid itu kadang ada di situ ada simbolnya orang-orang itu menyebut simbolnya sungune jin karena mengganggu orang sholat. Iya, mesti menggok dulu lah Ustaz ya. Ke toko. Tapi alhamdulillah dari maktabnya yang dari Kota Blitar itu lewat
depan itu naik bis, turun bis, langsung menuju ke masjid. Jadi Masjid. tidak lewat pertokoan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Ya saya mikirnya gitu tuh. Nanti kalau pendampingnya terus gitu gimana? Ternyata beregu nggih Ustaz nggih. Nah, itu kalau yang seperti itu kan jadi merepotkan gitu. Nggih bukan apa-apa, cuman kan kalau orang kan pemikirannya kan beda-beda, pengen ini, pengen itu. Nah, ini yang saya menjadi pengen tahu ini. Tapi waktu itu masih hari pertama itu ada sebagian dari ibu yang memang sengaja diajak ke sana. Itu ya ketika pulang itu sampai jam 9 padahal berangkat subuh. Terus nunggu duha, habis duha langsung ke mall yang di atas itu. Nah itu sampai jam 10 itu pulang sudah bawa-bawaan yang berat-berat. Cuman satu hari itu naik tidak kita tunjukkan lagi. Itulah yang mengganggu ibadah ya Ustaz kadang-kadang. Ustaz ada yang pengen kirim salam monggo? Sebentar, ini ada dari samping saya ini Pak Pur dari GKR nih. Pak Pur yang jauh penjenengan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Pur. Nggih, menika sinten? Kawula Didun saking Radio Mahardika FM. Oh, nggih. Monggo menawi badhe kirim salam. Sehat tapi Pak Pur nggih? Sehat. Alhamdulillah, nggih. Monggo menawi badhe kirim salam dateng sinten? Monggo. Nggih, kitun salam kagem sedaya keluarga GKR. Nggih. Mugi-mugi Bapak Ibu ingkang dereng kepanggil mugi yo ingkang kepanggil ingkang sampun saged rawuh malih. Nggih. Mugi dadosa haji ingkang mabrur. Amin. Nggih. Ngaten? Nggih. Matur sembah nuwun Pak Pur, mugi-mugi diparingi sehat. Terus mangke menjadi haji yang mabrur. Amin. Pangestunipun nggih. Sing penting sehat nggih, Pak Pur nggih. Nggih. Dipunjagi kesehatanipun. Nggih, datang Pak Komaedi, Pak Pur. Nggih, nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih, Ustaz, matur sembah nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi diparingi sehat terus. Saya juga selalu merindukan, saya merindukan swantenipun Ustadz Komaedi ini. Nggih. Mugi-mugi Mas Didun niki sakit mriki nggih. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Nggih Ustaz. Nggih matur sembah nuwun Ustadz Komaedi. Jaga kesehatanipun. Nggih, assalamualaikum. Ya Sobat Mandika, baru saja kita berbincang dengan Ustadz Komaedi yang kita siarkan secara langsung dari Tanah Suci Mekah. Sobat Mandika Info Haji, kita bisa ketemu besok ya di jam yang sama. Kita menuju ke Nurrohim kembali. Informasi haji hari ini. Jangan lupa ikuti perkembangan informasi haji langsung dari Tanah Suci di 95,9 MHz LPPL Radio Mahardika FM.